Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma hususan ila Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Asy-Syahir bin Abi Syuja', khususan ila Syekh Afifuddin bin Muhajir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala, berkata al-musannifu, siapa ke musannif, yakni Syekh Abu Syuja', rahimah, mudah-mudahan menyayangi, hu kepada Syekh Abu Syuja', Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala. Amin. Bagaimana perkataan beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha penyayang, Ar-Rahimi, lagi maha pengasih. Ini ada tafsir yang membahas tentang lafal Ar-Rahmanir-Rahim. Ini panjang sekali, tidak usah dijelaskan tafsirnya, terlalu panjang. Nanti kapan-kapan kita belajar tafsirnya. U'allifu kitabi hadza. U'allifu, menulis siapa aku, kitabi, akan kitabku, hadza, yang ini, kitab yang ini, bukan kitab yang lain. Wallahi, adapun lafal Allahi, ismun adalah nama, lidzati, bagi suatu zat, al-wajibi, yang wajib, al-wujudi, adanya. Al-wajibil wujud. Oh, salah. Iya betul. Al-wajibi, yang wajib, al-wujudu, apa adanya. Al-Rahmanu itu adalah Allah, ya. Allah ini ismu zat, nama Tuhan. Nama Tuhan yang itu pasti ada, wajib ada itu, karena pencipta. Wa Rahmanu, adapun lafal Ar-Rahmanu, maknahu ialah, adapun maknanya lafal Ar-Rahmanu, al-mun'imu bijalailin ni'ami. Al-mun'imu ialah zat yang memberi nikmat, bijalailin ni'ami, dengan agung-agungnya nikmat, dengan besar-besar, paling besarnya nikmat. Wa rahimi, adapun lafal ar-rahimi, al-mun'imu adalah zat yang memberi nikmat, bidaqaiqiha, dengan halus-halusnya nikmat. Artinya nikmat yang besar dan nikmat yang kecil ini sama-sama diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nikmat yang paling besar itu apa? Nikmat yang paling besar adalah kelak di akhirat dapat bertemu dengan Allah, dapat melihat, dapat bermuwajahah langsung dengan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ya, semoga saja kelak kita bisa seperti itu. Berarti akan masuk surga. Kalau di neraka itu tidak mungkin bermuajahah dengan Allah. Ya, bermuajahah dengan siksa kalau di neraka. Tapi kalau di surga itu akan bermuajahah dengan Allah.
Alhamdu adapun segala puji. Alhamdu adapun segala puji. Wa huwa adapun lafal alhamdu. As-sana'u adalah pujian bil jamili dengan yang indah. Ala jihati ta'zimi atas aspek mengagungkan. Itu adalah pujian. Pujian itu adalah suatu ungkapan yang indah, suatu ungkapan yang bagus, dan ada aspek mengagungkannya. Dari diri kita, dari hati kita itu mengagungkan. Itu namanya alhamdu, itu namanya pujian. Tapi kalau bahasanya indah dan itu tidak ada aspek mengagungkannya, itu bukan pujian namanya. Bisa saja itu adalah kinayah. Pujian itu lillahi hanyalah milik Allah. Jadi selain Allah ini tidak berhak mendapatkan pujian. Jadi kalau kita dipuji oleh seseorang, oh Meli Satya rajin ajar ya, rajin belajar sekarang, rajin belajar, rajin ngafalkan Al-Quran, rajin sholat berjamaah, sholat tahajud, rajin sekarang. Kita tidak boleh telinga kita lantas, saya rajin nih. Tidak boleh seperti itu. Telinganya tidak usah sampai besar. Ya alhamdulillah, segala puji itu hanyalah milik Allah. Itu. Tidak ada itu yang memiliki pujian. Saya bisa belajar, saya bisa sholat tahajud, itu hanyalah karena pertolongan Allah. Itu tidak usah kita merasa telinganya bertambah 1 meter karena dipuji. Siapa Allah itu? Rabbi ay malikil alamina, pemilik alam, tuannya alam, yang merawat alam. Lafal alamin itu ismun adalah nama, ismu jam'in adalah nama jamak, li alamin untuk alam, bifathil lami dengan fathah lamnya. Walaisa dan tidak ada apa lafal alamin jam'an lahu, ialah jamak lahu bagi alam. Alamin ini lafalnya jamak, ini lafalnya jamak bagi alam, tapi itu bukanlah jamaknya alam. Itu alamin ini isim jamak. Jamak dari apa? Kalau jamaknya jamak dari jamak milik alam. Tapi lafal alamin ini bukan jamaknya alam. Kenapa bisa seperti itu? Li'annal alamina, karena sesungguhnya adapun alamin mukhtassun bil uqala'i, ialah tertentu bagi alamnya orang-orang yang berakal. Ini alamin. Sedangkan alamun itu amun fil uqala wa ghairihim. Sedangkan lafal alam, amun ialah umum fil uqala, bagi orang yang berakal, bagi makhluk yang berakal, wa ghairihim, dan makhluk yang tidak berakal. Makanya dunia ini disebut dengan alam, bukan alamin, disebut dengan alam. Karena yang ada di bumi ini makhluknya bukan cuma manusia, tapi juga banyak, ada ayam, ada merpati, ada ikan dan semacamnya. Itu kan tidak berakal. Makanya disebut dengan alam, bukan alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa sallallahu wa sallam, mudah-mudahan memberi rahmat Allahu siapa Allah, wasallama, dan mudah-mudahan memberi keselamatan siapa Allah, memberi rahmat dan memberi keselamatan ala sayyidina, kepada junjungan kita, kepada tuan kita. Siapa itu? Muhammadin, berupa Nabi Muhammad, an-nabiyyi, yang menjadi nabi.
Wassalatu minallahi rahmatun makrunatun bitta'zimi. Wassalatu adapun solawat minallahi dari Allah. Di Al-Quran ini kan ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusalluna, bersolawat kepada Nabi. Lantas apakah apa maknanya solawat di situ? Maknanya Allah bersolawat kepada Nabi. Maknanya solawat ini seperti ini teman-teman. Kalau Tuhan saja, Allah saja, para malaikat saja itu bersolawat kepada Nabi, masa sih kita makhluknya yang tidak ada apa-apanya, yang tidak bisa apa-apa, lantas tidak mau membaca solawat? Itu kan sangat lucu, itu sangat tidak pantas sama sekali. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah saja itu mengucapkan salawat. Apalagi kalian ya harus lebih. Itu di dalam, kalau tidak salah di dalam surat Al-Ahzab ya. Di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi lahirihi. Surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Sudah hafal kan? Tidak. Belum sampai ke surat Al-Ahzab masih? Belum. Wassalatu, apa maknanya solawat? Maknanya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maknanya para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini maknanya. Wassalatu adapun solawat minallahi dari Allah. Rahmatun adalah rahmat. Adalah rahmat, kasih sayang Allah. Makrunatun yang dibersamakan bitta'zimi dengan mengagungkan. Allah saja itu mengagungkan Nabi Muhammad, apalagi kita harus lebih-lebih mengagungkan lagi. Sedangkan sholawat minal malaikati wa minal malaikati, dan sholawat dari para malaikat, istighfarun adalah istighfar, permohonan ampun. Wa minal adami, dan sholawat dari manusia, wa ghairihim, dan selainnya adamiyin, tadarru'un ialah merendahkan diri. Tadarru' ini memohon seraya merendahkan diri kepada Allah, ini nama tadarru'. Tadarru'un ialah berdoa, ialah memohon seraya merendahkan diri. Wa du'aun, dan doa. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah itu adalah doa. Doa, berdoa kepada Allah. Semoga Rasulullah itu diberi rahmat, dan semoga rahmatnya juga sampai kita mendapatkan apa? Percikan. Mendapatkan percikan rahmat yang diberikan kepada Rasulullah. Wa ala alihi at-tahirina, dan juga sholawat itu mudah-mudahan tercurahkan ala alihi kepada keluarganya Nabi Muhammad, at-tahirina yang suci semuanya. Wahum adapun keluarganya Nabi Muhammad, alal asahi menurut pendapat yang asah, mu'minu Bani Hashimin adalah orang mukminnya Bani Hashim wa Banil Muttalib, dan Bani Muttalib. Itu menurut pendapat yang asah. Jadi meskipun keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, tapi dia itu tidak Islam, tidak masuk Islam, tidak mukmin, menurut pendapat yang asah itu bukanlah keluarganya Nabi Muhammad. Wakila kullu mu'minin wakila kullu mu'minin tuqan. Wakila, dan dikatakan ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarganya Nabi Muhammad itu adalah kullu mu'minin, adalah semua orang mukmin, tuqa yang bertakwa. Kalau alun keluarga kita mengikuti kepada pendapat yang yang minoritas, maka mukmin, orang mukmin, kita, kalau kita ini termasuk orang mukmin,
maka kita juga termasuk keluarganya Nabi Muhammad. Ya, semoga saja kita selalu dan senantiasa mulai minabtida hatta intihak kita tetap mukmin. Mulai kita lahir sampai kita mati, semoga tetap mukmin. Sehingga kalau kita mukmin, setiap ada orang yang membaca sholawat, kita juga masuk percikannya. Kita masuk di dalam doa tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, itu masuk juga, kita didoakan juga berarti. Makanya enak sekali ya jadi orang mukmin. Walaupun tidak berdoa, didoakan. Ketika di dalam setiap ba'da salat juga didoakan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu sudah masuk kita. Didoakan. Kan enak sekali itu jadi orang mukmin. Tidak berdoa, didoakan. Jadi kalau ada orang Islam itu berdoa sehari semalam itu hanyalah 5 kali, 5 waktu setiap ba'da sholat, tinggal kita ngali teman-teman. 1 orang 1 hari 5. Kalau 4 orang 20. Dihitung. Di Sukorejo ini ada berapa orang? Di Sembagus ada terus, sehingga seluruh dunia ini ada berapa orang? Berapa juta kali setiap sehari semalam kita didoakan oleh orang lain. Makanya luar biasa kita ini beragama Islam. Wa ala sahabatihi, dan juga mudah-mudahan sholawat dan salam itu tetap tercurahkan kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabatun itu jam'u sahibin, merupakan jamak dari lafal sahibun. Bimakna sahabi, dengan arti as-sahabi. Wahuwa, siapa sih sahabat itu? Sahabat adalah manijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi walau sa'atan. Nah, ini teman-teman. Sahabat itu adalah adalah orang ijtama'a yang pernah berkumpul, siapa man mukminan dalam keadaan mukmin, berkumpul bin Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, pada masa hidupnya Nabi, walau sa'atan, sekalipun cuma sekejap, sekalipun cuma 1 jam, sekalipun cuma 1 waktu. Jadi sahabat adalah orang mukmin yang pernah berkumpul bersama Nabi, pernah hidup bersama Nabi, walaupun sebentar, walaupun cuma 1 jam, maka itulah yang disebut dengan sahabat. Tapi meskipun berkumpulnya puluhan tahun, tapi tidak Islam, tidak mukmin, maka itu bukan sahabat. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang hidup pada suatu majelis, ya satu majelis itu. Kalau pas ketika setelah itu Rasulullah pas wafat, kemudian 3 hari sebelumnya ada orang yang masuk Islam, maka orang itu bukanlah sahabat. Wa qawluhu ajma'ina ta'kidun. Wa qawluhu ajma'ina, adapun lafal ajma'ina, ta'kidun adalah taukid dari lafal sahabat. Qala Syekhul Musannifu, qala berkata asy-Syaikhu, siapa Syekh? Syekh ini adalah gelar bagi orang yang alim, tabakhur fil ilmi, tabakhur fi ilmi din, ini namanya syekh. Orang yang alim di dalam ilmu agama, ini namanya syekh. Al-Musannifu, yang pengarang kitab, bagaimana perkataan beliau? Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala amin an a'mala ay usannifa mukhtasaran wa huwa ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Sa'ala, meminta, memohon, ni kepadaku, katanya Syekh Abu Syuja, ba'dul asdiqai, siapa sebagian teman-teman, hafidhahumullahu ta'ala, semoga Allah melindungi, menjaga
teman-temanku, katanya Syekh Abu Suja, bagaimana permintaannya beliau, permintaannya sebagian teman-teman, an a'mala, agar supaya menulis, ai usonnifa, artinya menulis siapa aku, mukhtasaran, akan suatu ringkasan. Apa sih yang disebut dengan mukhtasar? Mukhtasar itu adalah maqalla lafduhu wa katsura maknahu. Adalah suatu kumpulan yang qalla sedikit, lafduhu apa lafalnya, wa katsura maknahu, akan tetapi maknanya itu luas. Kitab-kitabnya Syekh Abu Suja, kitab Takrib, ini menurut beliau adalah kitab mukhtasar. Hanyalah ringkasan-ringkasan saja di dalam ilmu fikih. Tapi meskipun ringkasan-ringkasannya itu pembahasannya sangat padat, sehingga kitab Takrib ini banyak yang mensyarahi. Setelah disyarahi, dihasyiai. Itu kan banyak sekali. Berarti mukhtasar ini benar, lafalnya itu sedikit tapi maknanya itu banyak. Meringkas di mana? Meringkas tentang apa? Fi ilmil fikhi, tentang ilmu fikih. Wa huwa, adapun fikih lughatan secara bahasa, al-fahmu adalah pemahaman. Wastilahan, sedangkan fikih secara istilah, ma'rifatu ahkamil hawadithi, ialah mengetahui hukum-hukum suatu kejadian, nasson, secara nas Al-Quran dan hadis, wastimbaton, dan secara penggalian hukum, secara istimbatul hukmi, penggalian hukum. Kitab fikih yang tentang apa? Berdasarkan madhabnya siapa? Ala madhabi ay tariqil imam, berdasarkan madhab atau jalannya imam, al-a'zami, yang agung, al-mujtahidi, yang menjadi mujtahid. Siapa itu al-imam al-a'zam al-mujtahid? Abi Abdillahi Muhammad bin Idris, yaitu Abi Abdillah Muhammad bin Idris, atau yang populer dengan istilah Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i, yaitu yang berbangsa Syafi'i, artinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu wulida bi Ghaza, dilahirkan di Ghaza, sanata khamsin wa mi'atin, tahun 150. Wa mata, dan meninggal siapa Imam Syafi'i, rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu, rahmatullahi, adapun rahmat Allah ta'ala mahaluhur, siapa Allah, alaihi, ialah mudah-mudahan tercurahkan kepada Imam Syafi'i, wa ridwanuhu, dan keridhaan Allah juga mudah-mudahan tercurahkan kepada Imam Syafi'i. Amin. Meninggalnya itu kapan? Akhir yaumin, pada akhir dari min Rajaba, akhir dari bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu meninggal pada akhir dari bulan Rajab tahun 2004. Berarti berapa umurnya beliau? Berapa umurnya Imam Syafi'i? Lahir tahun 150, kemudian meninggal tahun 204. Berarti berapa umurnya? 54.
As-sa'il ayyakunal mukhtasar. Wa sa'alani, ada ketinggalan. Wa sa'ala dan meminta ni kepadaku. As-sa'ilu siapa orang yang meminta. Ayyakuna agar supaya ada siapa aku. Ayyakun agar supaya ada al-mukhtasaru, apa kitab yang diringkas itu, apa ringkasan tersebut, fi ghayatil ikhtisari, di dalam puncaknya ikhtisar, sangat-sangat diringkas berarti. Wa nihayatil ijazi, dan puncaknya ringkasan juga sama ini. Sangat yang diringkas itu benar-benar ringkasan, sangat ringkasan sekali itu. Jadi tidak perlu sangat panjang pembahasannya, diringkas saja. Tujuannya apa? Yakrubu, yang dapat mendekatkan, ayyashulu artinya dapat memudahkan, alal muta'allimi bagi pelajar, darsuhu apa mempelajarinya, wa yashulu dan gampang, ayyatayassaru artinya gampang atau mudah, alal mubtadi'i bagi pemula, hifdhuhu apa menghafalnya. Ini tujuannya. Syekh Imam Syafi'i tolong buatkan ringkasan tentang ilmu fikih yang berdasarkan madhabnya Imam Syafi'i. Buat seringkas-ringkasnya sehingga orang yang belajar itu cepat paham dan mudah untuk dihafalkan. Itu katanya beliau. Katanya sa'il, katanya orang yang minta. Ai istihdaruhu, artinya istihdaruhu menghadirkannya. Hafal itu kan menghadirkan di dalam hati kan. Ketika ditanya bisa. Coba bunyikan. Itu namanya kan hafal. Istihdar itu namanya teman-teman. Ala dhahri qalbiha ini. Ala dhahri qalbi ini artinya adalah di luar kepala. Dapat menghadirkan suatu teks yang di luar kepala. Contohnya saja Fatihah itu sudah. Fatihah kalau hafal kan kita dapat membacanya di luar kepala. Artinya tidak perlu membaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak kan? Kalian kan sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ila akhirih. Kan seperti itu. Itu namanya hifdzu, ay istihdaruhu ala qalbi, ala dhahri qalbi. Ala dhahri qalbin. Wa an uktsira fihi minat taqsimati. Wa an uktsira dan agar supaya memperbanyak siapa Imam Syafi'i fihi di dalam mukhtasar minat taksimati dari pembagian-pembagian. Kataksimil miyahi seperti pembagian tentang air. Air itu kan banyak macamnya. Ada air sedikit dan ada air banyak. Ada air yang bisa digunakan bersusuci dan juga ada air yang tidak bisa digunakan bersusuci. Itu taksimat namanya. Wa min hasri aidabtil khisali, dan dari batasan perkara, dan ini atofnya minat taksimat, wa min hasril hisali, dan dari batasan perkara, bil adadi dengan hitungan, dengan bilangan. Rukunnya sholat ada berapa? Itu. Rukunnya wudhu ada berapa? Rukunnya mandi ada berapa? Itu maksudnya bil adad, dengan hitungan, dengan bilangan. Ada bilangannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan. Itu saja. Kaqaulihi seperti perkataannya musannif, wa furudul wudu'i sittatu asya'a ini. Adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Wa sunanuhu asyaratu asya'a, sedangkan sunnah-sunnahnya wudu itu ada 10. Itu contohnya. Ini untuk mempermudah saja. Sama seperti rukunnya Islam ada 5, rukunnya iman ada 6 gitu. Fajabtuhu asa ila.
Oleh karena itu, fa'ajabtu, lalu merespon siapa aku, hu kepada sa'il, ay as-sa'ila, ila dzalika kepada hal tersebut. Hal tersebut ay tasni fi hadzal mukhtasari, menulis ringkasan ini. Taliban hale mencari, taliban hale mencari atau menuntut lisawabi untuk pahala. Ail jazai artinya pahala, minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ala tasni fi hadzal mukhtasari, atas menulis ringkasan ini. Okelah kalau seperti itu. Saya akan meringkas, saya akan menulis sesuai dengan permintaannya. Tujuannya saya untuk apa? Tujuannya adalah saya hanyalah semata-mata mengharap pahala dari Allah. Raghiban hale cinta atau senang, ai mutawajjihan, artinya di sini mutawajjihan ilallahi, menghadap ilallahi kepada Allah. Ai mutawajjihan artinya menghadap ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fil i'anati dari pertolongan, min fadlihi dari keutamaannya Allah, ala tamami hadzal mukhtasari, untuk menyempurnakan atau menyelesaikan ringkasan ini. Dan saya memohon, menghadap saya kepada Allah agar supaya saya ini diberi i'anah, diberi pertolongan untuk menyelesaikan ringkasan ini. Wa fit taufiqi, dan di dalam pertolongan, lis-shawabi, untuk kebenaran, alladzi, adapun shawab, huwa diddul khoto'i, adalah kebalikan dari khoto', salah. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, alama atas sesuatu, yasha'u, ialah maha berkehendak. Ayyuridu artinya maha berkehendak. Siapa Allah? Qadirun ialah maha kuasa. Ay qadirun artinya maha kuasa. Karena kenapa? Karena Allah itu maha menghendaki segala sesuatu. Wa huwa, adapun Allah subhanahu wa ta'ala, bi'ibadihi, dengan hambanya, dengan hamba-hambanya Allah, latifun ay raufun artinya belas kasih. Allah itu terhadap hambanya itu sangat belas kasih. Walaupun tidak diminta sudah dikasih. Itu kan namanya belas kasih, teman-teman. Pernahkah kita meminta hidung? Pernah enggak? Tidak pernah meminta, tapi dikasih. Agar supaya apa? Agar supaya tahu, oh ini wangi, oh ini enggak wangi. Nah. Terus juga kita diberi mata. Apa kita pernah meminta mata? Tidak pernah meminta, tapi oleh Allah dikasih mata. Oleh karena itu, jangan pernah menyia-nyiakan apa-apa yang sudah dikasih Allah. Gunakanlah mata kita ini untuk melihat ilmu-ilmunya Allah. Lihatlah kekuasaan-kekuasaan Allah. Jangan digunakan untuk melihat yang dilarang oleh agama. Itu. Contohnya apa? Digunakan dengan melihat. Contohnya kalian kalau lagi bersih-bersih semuanya, lihat bersih-bersih. Lihat pisang. Ini pisang. Coba renungkan pisang. Pisang kalau direnungkan, pisang ini tidak akan pernah mati sebelum dia berbuah. Kalau tidak percaya silakan kalian tebang anaknya itu yang tumbuh, tebang. Asalkan jangan dibuang dengan akarnya. Tebang, ditebang. Itu akan muncul lagi. Tebang lagi, muncul lagi. Sehingga dia itu berbuah, ketika sudah berbuah baru akan mati. Dari situ kita akan berpikir, paling tidak saya jadi manusia seperti itu. Artinya apa? Saya baru akan mati ketika saya sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Pisang, masa kalah sama pisang? Pisang itu tidak akan mati sebelum memberi manfaat. Manfaatnya apanya? Buahnya.
Nah, itu. Makanya kita jangan pernah membuat onar. Jangan pernah usil kancana ganggu malolo. Kancana acere ganggu. Kancana tedung no ibri apa kok mirengian jangan. Iya. Jangan. Kalau temannya tidur memang dibutuhkan, ya tidak usah diganggu. Allah itu maha belas kasih. Khabirun juga ay alimun bi'ibadihi. Allah itu juga khabirun ay alimun maha tahu bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya Allah. Wa bi'af'alihi dan dengan seluruh perbuatannya hamba, wa aqwalihim dan seluruh perkataannya hamba, wa bimawadi'i hawaijihim dan juga Allah itu maha tahu terhadap seluruh kebutuhannya hamba. Wa ma tahfihi wa ma dan apa-apa tahfi yang menyembunyikan hi kepada ma suduruhum apa hati mereka, dada mereka, artinya hati mereka. Allah itu maha tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita tidak diceritakan kepada orang lain, yang tahu hanyalah diri kita. Itu Allah maha tahu. Jadi oleh karena itu jangan pernah kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena Allah itu adalah zat yang maha tahu, alimun khabirun. Itu Allah itu tahu kalau kalian itu butuh terhadap seumpamanya butuh terhadap, kalian butuh apa? Makan. Butuh makan. Kok makan terus yang dipikirkan? Yalah, tidak apa-apa. Allah itu tahu kalau kalian itu butuh makan, makanya selalu dikasih rezeki. Pasti ada itu orang selama dia itu masih bernafas, jangan pernah khawatir, rezekinya itu pasti ada. Kitabut Thaharati wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Semoga kita juga selalu mendapatkan inayah, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita selalu dibimbing oleh beliau, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu belajar istiqomah, ibadah istiqomah. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.